wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awaluddin ma'rifatullah wa akhiruddin syahadatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah, dan akhir dari beragama adalah menyaksikan Allah dengan pandangan hati nurani atau ainul basirah. Al-Imam Al-Ghazali, semoga beliau dirahmati Allah, berkata, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang hamba kecuali setelah mengenal Allah yang wajib disembah. Dasar mengenal Allah adalah memahami aqidatul khamsin, yaitu 50 akidah, di mana di dalamnya diuraikan tentang 20 sifat wajib bagi Allah yang merupakan hasil istiqra' atau telaah para ulama yang soleh yang mengikuti imam madhab yang 4 dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. 20 sifat wajib bagi Allah dapat kita pergunakan sebagai batasan-batasan untuk dapat memahami ayat-ayat mutasyabbihat tentang sifat. Contohnya, bagaimana kita memahami di dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi alal arsyistawa, atau lengkapnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa, surat At-Taha ayat nomor 5. Allah Ta'ala bersifat qadim atau terdahulu. Firman Allah Ta'ala yang artinya dialah yang maha awal dan yang maha akhir. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 57. Sifat yang menunjuki kepada sifat baru atau khusus adalah mustahil bagi Allah, seperti bertempat, dibatasi tempat, berpindah atau bergerak, atau yang dimaksud dibatasi ruang dan waktu. Allah Ta'ala sebagaimana sebelum diciptakan Arasy, sebagaimana setelah diciptakan Arasy. Allah Ta'ala sebagaimana sebelum dan diciptakannya ciptaannya, sebagaimana setelah diciptakan ciptaannya. Allah Ta'ala sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Sedangkan anak kunci untuk mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal dengan Tuhannya. Firman Allah Ta'ala yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di sekedap ufuk dan daripada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu itu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Surat Al-Fussilat ayat 41. Langkah untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, yaitu Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, itu di surat Al-An'am ayat 103. Maka kenali dan dalami diri kita bagian yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Diri manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani disebut dengan jasad, adalah bagian yang dapat tampak dengan panca indera, lalu kita sebut juga lahiriah. Sedangkan rohani adalah bagian yang tidak tampak dengan panca indera kita, disebut juga dengan nama batiniah. Nilai manusia tidak terletak pada jasmani atau jasadnya, akan tetapi terletak pada rohani yang menggerakkannya. Karena rohani inilah Allah memerintahkan pada malaikatnya untuk hormat kepada manusia, karena rohani datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang artinya ingatlah di waktu Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku menciptakan manusia dari tanah, dan setelah aku sempurnakan, aku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka hormatlah kalian kepadanya. Surat As-Sad ayat 71-72. Rohani atau rohnya mempunyai panggilan akal, hati, dan nafsu. Roh ketika berperasaan seperti sedih, gembira,
senang, terhibur, marah atau sebagainya, maka ia dipanggil dengan hati. Roh ketika ia berkehendak, berkemauan atau merangsang, sama ada sesuatu yang berkehendak, baik itu positif ataupun negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang haram. Di waktu itu ia tidak dipanggil hati, tetapi ia dipanggil dengan nafsu. Roh ketika ia berpikir, mengkaji, menilai, memahami, menimbang dan menyelidik, maka ia dipanggil dengan akal. Itulah ma'rifatullah bagian awal. Semoga bisa mengambil manfaatnya. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.